Iya, mitra bisnis, kami buka kembali segmen Businessman Opinion untuk Anda berpartisipasi di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Dua orang warga menggugat uji materi ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 mengenai uang pensiun yang diterima oleh anggota DPR yang besarannya sekitar 60% dari gaji pokok setiap bulan selama seumur hidup ketika sudah tidak menjabat. Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan hari tua sebesar 15 juta yang dibayarkan sekali. Nah, apa komentar Anda mitra bisnis mengenai gugatan atas undang-undang yang mengatur uang pensiun seumur hidup anggota DPR ini? Di 02150918877, WhatsApp kode 0816924924. Iya, silakan. Komentar saya itu bombastis. Luar biasa. Sebetulnya anggota DPR itu kan dipilih oleh rakyat. Kalau nggak dipilih lagi kan dia nggak jadi anggota DPR. Emangnya dia pegawai negeri, PNS. Yang PNS juga dapat uang tabungannya itu, uang pensiun itu dari dia dipotong per bulan. Bukan uang siapa-siapa, uang PNS itu sendiri yang ditaruh di dana pensiun. Kalau anggota DPR mana ada dana pensiunnya yang diambil dari dia. Dia dapat gaji utuh, dapat undang-undang supaya dia tidak diberikan minta uang apa, semua utuh. Anggota DPR itu kan sifatnya kan sementara. Kalau dipilih rakyat, kalau nggak dipilih rakyat ya nggak jadi anggota DPR lagi. Jadi kan luar biasa, masa anggota DPR disamain sama PNS yang memang mengabdi kepada rakyat, dalam tanda petik ya, mengabdi kepada rakyat. Itu uang dia, uang pribadi dia dipotong. Bukannya dia dapat pensiun begitu aja. Ini seumur hidup lagi. Emangnya anggota DPR seumur hidup? Ya enggak juga. Banyak anggota DPR yang paling 2 periode, 3 periode udah selesai. Kayak Batio Cambuaga dulu dari Golkar. Sekarang udah gak jadi lagi, kayak Agung Laksono. Tapi diturunkan kepada anaknya, Dev Laksono. Jadi ada keturunan juga dari Golkar itu. Seperti kayak Marwar Sirait itu dulu, dari Sabam Sirait. Jadi mereka ini semua nggak ada hak untuk menjadi pensiun selama seumur hidup. Itu betul, dicabut semua itu. Karena anggota DPR itu berganti terus, tidak. Saya kan ngikutin udah lama tentang anggota DPR. Seperti Pak Adian Tupulu itu, dia tidak pernah ikut ke luar negeri. Yang anggota DPR itu sebetulnya cari makan. Ada pikiran dia bilang dulu almarhum, anggota DPR di Indonesia itu cari makan, bukannya untuk mengurusi rakyat. Mereka itu semuanya cari makan, menghisap uang rakyat. Uang rakyat dihisap sama mereka. Mereka semua tuh dikasih dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara, yaitu dari pajak. Pajak tuh banyak sekali. Nanti saya kirim ya. Banyak pajak di Indonesia ini. Semua pakai pajak. Pajak ini, wah luar biasa banyaknya. Hampir ada 10 lebih lah pajak itu. Iya. Belum pajak daerah. Ya, itu semua. Jadi anggota DPR itu harus mikir lah. Dia bukannya seorang anggota, bukan seorang PNS, bukan seorang pegawai negeri, bukan. Dia tuh dipilih rakyat dan setelah itu dia berhenti. Ya selesai udah. Datang diem duduk duit. Nyantai banget ya. Gak santai. Iya. Gak berani depan. Pokoknya kalau saya punya pandangan nih, kenapa Prabowo gak mau pusing? Dia kan bagian dari partai dia juga kan. Ya, kan ada pepatah dia kata, sesama bersekota dilarang saling mendahului, dia gak berani. Kalau memang dia benar kan nggak mungkin di Indonesia kok banyak partai, benar nggak? Itu yang wakilnya partai semua. Kita jadi mereka tuh nggak mau dari partai yang lama kayak tuh mereka tuh nggak berani negor. So masing-masing tuh bagian-bagian makan di situ, ya nggak? Jadi istilahnya kan, yo wakil rakyat memang keren, wakil rakyat, wakil menikmati uang rakyat, gitu. Pokoknya selama kok masih banyak partai. Jadi siapapun jadi presiden mau dia siapa tuh
Indonesia partai mereka tuh nggak berani. So, mereka tuh orang-orang diri juga. Makan uang enak, duduk, mau diapain kita sebagai rakyat? Benar nggak? Kita lihat di Amerika 2 partai, negara mau tutup sekarang ya, Demokrat sama Republik, benar? Ya Taiwan, kemarin Taiwan kan ribut kan, Kuomintang sama Mintang kan ribut. Maka nggak salah deh, Tiongkok 1 partai deh, benar Anita ya? Coba kayak Akong 1 bini cukup Anita ya? Beni 1 cukup, di luar banyak Beni. Nggak ketahuan ya. Masih banyak partai nggak mungkin ada. Mau di Prabowo pidato gitu hebat juga suaranya kayak Dobi Sura juga tetap aja Nita nggak mungkin. Mereka nggak berani. Kalau Hakim punya dia satu kan ya kita sama-sama paling banyak 2 partai, partai Pancasila atau partai rakyat. Selama banyak partai, paling kan partai lama peninggalan Orde Baru mereka nikmati kekayaan. Gali tambang kita di mana, di Kalimantan, di Sulawesi. Kesempatan ya kita sini kuat-kuat seperti kodok musim hujan ya percuma ya, maka Akong iseng-iseng bercanda gitu Nita ya. Supaya ada seninya gitu, kalau percuma dah. Maka gak usah pusing, biarin deh. Mau kiamat ya kita sama-sama kiamat. Itu kita sih setuju ya digugat, karena kan kalau pemerintah itu mungkin karena itu membutuhkan tanda tangan DPRD kan, pemerintah nggak berani nolak saat melahirkan undang-undang seperti itu, karena kan eksekutif sama legislatif itu sama-sama punya dosa gitu, saling sandra. Jadi nggak bisa nolak gitu, karena kalau dia ngotak kepentingan DPR nanti ya punya kepentingan nggak dilulusin juga. Makanya baguslah masyarakat yang kritis itu kita mendukung aja dari belakang. Makasih. Harus dilihat dulu apakah sumber dari uang pensiun itu dari hasil iuran apa enggak. Misalnya kayak yang kalau pegawai negeri itu kan gajinya dipotong untuk tabungan pensiun. Nah kalau memang mereka itu dari dipotong gajinya ya nggak boleh kita menahan. Ya. Tapi kalau itu nggak dari potongan gaji mereka ya sebaiknya ditinjau ulang. Kalau pegawai negeri kan gitu, pegawai negeri atau ada dana pensiun ya, dana pensiun yang dipotong dari gajinya tiap bulan. Itu nggak boleh ditahan, kan itu dari mereka sendiri. Setuju banget, itu sangat setuju banget ya, Setuju yang mana nih Pak? Iya, kalau itu digugat, dibatalin gitu. Masa kerja 5 tahun dapat pensiun sampai seumur hidup ya. Kalau itu jadi dibatalin kan otomatis kas negara kan jadi bertambah ya Mbak. Nah kalau itu dibatalin, kira-kira ada nggak yang mau jadi DPR lagi ya? Nah jangan-jangan itu anggota DPR menjadi anggota DPR itu ada salah satunya ada itu juga, ada pensiunan. Cari pensiun ya, oke. Iya, jadi nanti kita lihat, kalau mudah-mudahan sih itu dibatalin ya sama MK ya. Kira-kira ada yang mau jadi anggota DPR nggak kira-kira ya? Kalaupun nanti yang daftar anggota DPR kan pasti murni nanti ke depannya. Mereka itu pasti yang murni, yang pinter-pinter, yang pasti bela rakyat kan begitu. Karena mereka nggak ada sogok sini, sogok sono kan. Kalau seandainya kan anggota DPR sekarang kan mereka jadi aja habis MM-an ya Mbak ya. Nanti kalau ngandelin gaji to kan nggak mungkin kepulangan. Nah jadi dengan misalnya dibatalin semua dana-dana yang kayak rumah begitu, salah satunya pensiunan ini ya. Kira-kira nanti anggota DPR kan murni pasti, yang pasti bebas dari korupsi lah Mbak. Jadi saya sangat setuju kalau itu dibatalin. Ya kalau saya sih lebih setuju ya kalau gugatan ke MK ini dikabulkan. Karena kalau kita lihat aja, kalau saya katakan sih bukan Dewan Perwakilan terhormat ya, tapi lebih menjurus kepada karyawannya rakyat, karyawannya masyarakat. Sementara masyarakat aja kalau mereka mau pensiun itu harus kerja dulu minimal 5, 10 ataupun 20 tahun, itu pun dihitung per bulan.
gaji Iya. kita dipotong setiap bulan, berapa besaran yang kita terima nantinya. Lah Iya. ini kok enak banget, cuman 5 tahun, cuman 3D doang, datang, duduk, diam, tetapi fasilitas yang didapatkan luar biasa gitu loh. Sampai tunjangan perumahan 50 juta sebulan dan juga lain-lainnya. Nah ini sebenarnya kan kalau kita telusuri peraturan yang dibuat ini untuk pensiunan DPR RI ini pada saat tahun 1985an kalau nggak salah. Pada saat itu memang yang menjabat pada saat itu Presiden Soeharto. Presiden Soeharto kan pada saat itu memang dia sedang mencari dukungan supaya dia bisa memerintah terus. Makanya dia enakin tuh anggota DPR RI pada saat itu. Nah ini kan sudah berapa puluh tahun ini sekarang, masa masih berlaku begitu? Nah ini kan sama aja menggerogoti uang rakyat ini kalau begini caranya. Itu saja sih Mbak Mary. Itu kan tahun 1980 ya, peraturan dulu ya. Iya. Ya dulu juga DPR kan orangnya dikit, satu kan. Sekarang udah berapa itu, beludak itu separuh lebih. Tambah mati lah, bayarin di orang begitu. Belum ada gaji 13, 14, 15, 16, segala macam. Kayaknya nggak pantas ya, terlalu gimana gitu. Udah gitu sampai seumur hidup lagi. Ya ampun, pantesan aja rakyatnya juga mati seumur hidup. Enggak, rakyatnya nggak bisa bangun-bangun seumur hidup juga. Nah lagi tahun itu kan DPR orangnya dikit. Iya. Enggak terlalu ini sekarang. Waduh, macam-macam. Makasih ya. Menurut saya sih mau dipilih yang versi apa gitu loh. Kalau kontrak kayak misalnya pemain bola atau atlet atau begitu kan, mereka kan dikontrak sekali kontrak gede gitu, gajinya gede. Tapi habis itu ya udah, kalau habis kontrak ya udah nggak dapat lagi. Atau mau misalnya gajinya biasa-biasa tapi dapat pensiun gitu loh. Iya. Nah maksud saya gitu. Tapi sih sebenarnya kita mungkin dari tadi pagi yang permasalahan bukan masalah itu sih, masalah kinerjanya gitu loh. Kinerjanya itu gimana? Sebenarnya yang menurut saya, kalau misalnya rakyat itu pada istilahnya gampang cari makan ya, buat yang usaha gampang cari kerjaan, yang buat karyawan atau intinya cari duit gampang gitu loh. Kayaknya kita nggak perlu misalnya protes-protes gitu loh. Ya bawel soal itu ya. Iya. Kayak kita itu lagi susah, jadi ya intinya nggak bisa lah. Mereka itu kayaknya kerjanya apa gitu kan, gitu. Sebenarnya sih itu. Iya. Tapi ya gimana? Itu kan yang masuk situ kan nggak ada seleksi atau apa gitu. Saya pernah di komen itu katanya jangan komenin pelawak dulu. Karena kayaknya saya ada sentimen gitu loh, nggak suka yang pelawak jadi anggota DPR atau DPRD. Bukan masalah gitu. Ya kalau misalnya mereka bisa tunjukkan hasil mereka setelah jadi anggota DPR ya, kan ada kayak Ria di ke Pitaloka gitu kan. Ada yang beberapa yang ya? memang coba buktikan gitu loh. Anda ke rakyat nggak? Kalau lagi ada susah Anda datang nggak? Jangan pas mau pemilu aja baru rame-rame datang ke rumah orang, ke rumah rakyat gitu loh. Mana apa istilah dengerin nggak gitu loh. Sebenarnya sih lebih ke situ sih gitu ya. Bukan kayak kalau misalnya dia mau gelar S1 S2 tapi kalau dia juga nggak peduli sama aja sih gitu loh. Jadi ada pilihan antara yang nggak gitu pinter tapi dia mau dengerin rakyat, atau dia pintar tapi ya dia cuek-cuek bebek juga. Kan kita kan kalau mau yang pintar dia dengerin rakyat juga, itu ada, tapi ya lebih sulit lah menurut saya gitu kan. Yang penting itu kan dia mau bantu rakyat, dengerin rakyat. Ini ketemu rakyat aja enggak gitu loh. Intinya sih di situ. Kalau dia mau dengerin rakyat, dia berusaha, mungkin nggak
seperti harapan rakyat ya. Rakyat maunya apa, dia nggak bisa usahain sampai segitu, tapi setidaknya ada usaha, ada perbaikan, rakyat kan lebih itu ya, terima gitu loh. Itu aja sih menurut saya. Itu yang namanya kurang, bukan empati ya. Mungkin mereka nggak pernah ngerasain susahnya nih. Jadi nggak tahu kali ya rakyat yang di bawah itu kayak gimana. Gitu. Pensiun itu seharusnya nggak perlu ya. Kalau di Amerika itu yang mendapatkan pensiun itu adalah pejabat federal yang melayani publik, Mbak. Yang maksudnya yang dipilih dari seleksi pemerintah. Kalau itu kan mereka kan bukan dari rekrutmen pemerintah ya. Rekrutmennya oleh rakyat ya. Dan juga mereka nggak mengikuti sistem rekrutmen dari pemerintah. Jadi nggak pantas sebenarnya mereka mendapatkan pensiun. Pensiun itu sangat tidak berkeadilan menurut saya. Contoh terus yang kedua ini kan sangat menggerogoti ya. Karena menurut saya itu DPR itu parasit APBN. Karena mereka itu nggak mewakili rakyat sesungguhnya saat ini. Maupun yang dulu nggak mewakili rakyat, apalagi dulu itu kan kita butuh wakil rakyat. Kenapa? Karena teknologi nggak memungkinkan, Mbak, untuk rakyat mewakili suara sendiri. Sekarang kita bisa mewakili suara sendiri. Dengan apa? Dengan teknologi. Nah, kemarin kan bahkan yang di Nepal aja, ketika pembubaran DPR itu mereka memilih Perdana Menteri sama Presiden itu melalui aplikasi, Mbak. Udah nggak melalui wakil DPR lagi. Jadi udah nggak perlu lagi. Zaman sekarang itu mereka nggak diperlukan lagi. Untuk menyerap aspirasi udah ada teknologi. Sekarang pemerintah mau butuh apa nih? Jalan rusak ada di mana? Bisa diumumkan di sosmed. Rakyat bisa langsung mengumumkan, oh ini jembatan rusak di sini, jalan rusak di sini, bisa ketahuan langsung. Penanganannya bisa langsung dikerjakan oleh pemerintah. Tidak perlu lagi aspirasi dari DPR itu. Jadi buang-buang uang menurut saya sih. Kita contoh Amerika ya. Amerika itu sekarang itu kita lihat ya, Mbak, di berita ya. Semua kantor-kantor pemerintah itu berhenti. Kenapa berhenti? Proyek-proyek berhenti. Kenapa berhenti? Anggarannya habis. Mbak baca kan di berita kan? Gedung-gedung federal semua kosong. Karena nggak ada anggaran untuk menjalankan pemerintah. Jangan sampai negara kita seperti itu. Yang bukan yang diutamakan program-program rakyat, tetapi uangnya habis buat gaji-gaji parasit APBN itu. Jadi menurut saya ya udah zaman teknologi. Menurut saya yang mengajuan di MK itu bukan hanya soal gaji, bukan soal tunjangan apa pensiun ya, tapi kalau bisa dihilangkan itu fungsi anggota DPR itu. Udah nggak perlu lagi zaman teknologi sekarang itu. Saya udah bisa mewakili suara saya sendiri melalui aplikasi. Tinggal pemerintah buat aja aplikasi yang bagus. Saya bisa misalkan untuk kebijakan pemerintah apa, saya bisa menyuarakan, oh saya setuju atau tidak setuju, atau sangat setuju dengan program pemerintah yang satu ini. Itu bisa dari aplikasi. Jadi tidak perlu lagi wakil rakyat. Itu wakil rakyat itu nggak mau menyuarakan kita, Mbak. Nggak menyuarakan suara kita. Dia menyuarakan suara ketua partai yang mempunyai kepentingan menggerogoti APBN. Sekarang kita contoh ya, Mbak ya. Kemarin kan ada desas-desus ya. Bukan desas-desus sih. Emang udah kenyataan ya. Bahwa dibilang bensin kita termahal se-Asia. Se-Asia termahal. Cuman kalah dari Singapura lah. Gitulah. Karena kenapa katanya? Karena kita ada mafia migas. Ya namanya dari zaman SBY sampai Jokowi diternak sama pemerintah tersebut. Namanya Riza Khalid. Ya kan, Mbak ya? Iya. Mbak tahu kan ya Riza Khalid? Nah, kemarin beberapa waktu lalu 3 bulan lalu tertangkap. Sekarang aku tanya, harga BBM turun nggak? Nggak turun kan? Nggak. Jadi apa manfaatnya ditangkap koruptor itu? Cuman berganti casing doang, Mbak. Jadi yang aktornya bonekanya Riza Khalid sekarang pemerintah Prabowo berganti bonekanya, bukan Riza Khalid lagi. Mungkin jadi Riza apalah. Nah, gitu. Jadi cuma dikendalikan doang. Ya kemarin juga diketawain sama Menteri Keuangan Purbaya bahwa kita dari 5 tahun mau merencanakan untuk membangun kilang untuk penyuluhan. Jadi kan lucu kita
impor BBM, kita produksi BBM, terus diekspor ke Singapura, disuling, diimpor balik lagi. Lucu negeri ini. Jadi dengan kebutuhan 1,1 juta barel per hari, itu kita impor. Dibanding dengan Singapura yang hanya butuh sekitar 200 barel per hari. Lucu nggak Mbak negeri ini? Negeri ini membutuhkan BBM yang sangat besar, tapi kita nyuling di negara Singapura. Benar-benar diketawain kita ini. Makanya di Singapura itu makin kaya, kita makin miskin. Iya. Gitu loh. Jadi menurut saya DPR itu nggak memperjuangkan aspirasi kita. Contohnya kalau memperjuangkan itu ya soal BBM aja deh, yang satu item itu, nggak usah yang infrastruktur apa yang lain-lain. Itu coba diperjuangkan. Iya. Itu benar-benar memihakkan rakyat nggak ada. Makanya saya bilang bubarkan aja. Jadi jangan dibilang soal tunjangan pensiun dihapus, bubarkan sekalian. Itu yang ngajuin ke Mahkamah Konstitusi. Udah nggak berguna itu lembaga. Itu parasit APBN. Itu aja, terima kasih. Ya bingung juga ya ini ya. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perampok Rakyat? Apa maksudnya setelah demo kemarin itu juga bikin rame sama Dr. Lita Gading. Juga mengenai pendidikan ya, bisa cukup lulus SMA bisa baca tulis. Lah, anak saya lulus kindergarten aja bisa baca tulis, berarti bisa jadi anggota DPR dong. Bisa berarti ya, bisa. Lalu yang lain, perusahaan harus lulus minimal S1, tapi pengalaman udah 2 tahun. Penampilan menarik, iya kan? Tinggi 170, iya. Perempuan 165, iya kan? Tidak boleh menikah sebelum semasa kontrak. Bla 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 bla. Kalau bisa berjalan di atas air, iya kan? Menghidupkan orang mati, iya kan? SKCK. SKCK-nya juga kelakuan baik. SKCK itu juga nggak tahu ya. Minta restu yang harusnya menilai kelakuan orang baik atau tidak itu kan harusnya sapu bersih, bukan sapu kotor ya. Sementara ini kita ini dinilai sama ya susah ngomong ya. Mendingan lebih layak yang menilai itu Damkar atau Satpam BCA gitu. Daripada yang ini bandar judol diduga ya, terus pelindung lah gitu, pelindung judol, terus narkoboy segala macam ya, itu barang-barang buktinya sebagai bandar susah ya. Nah ini juga saya kira harus memang mutlak ya, harus dihapus ya. Karena apa? Kalau Puan Maharani bilang itu kan udah ada undang-undangnya. Ya itu kan undangnya yang bikin manusia, ya kan, tidak bersifat absolut, ya. Jadi itu kan relatif, ya. Jadi kecuali kalau undang-undang udah ada hukumnya, ya kan. Kalau hukumnya itu yang diterima Nabi Musa di atas gunung Sinai, ya memang nggak boleh dirubah-rubah, gitu. Itu absolut gitu. Turunnya mutlak gitu. Dari siapa? Dari Sang Pencipta gitu kan, yang diyakini oleh 3 agama, iya kan? Nah, maka itu saya kira tahu diri lah DPR. Juga dana reses, apa itu dana reses? Kita bisa ratusan juta hingga miliaran dibongkar sama Krisdayanti. Jadi 1 tahun itu dia dapat katanya 4,95, belum termasuk korupsi ini itu ya, sampai akhirnya sopan-sopian almarhum nggak tahan, justru terima transferan tapi tidak kerja apa-apa. Dia juga akhirnya punya hati nurani yang feeling guilty ya. Itu sifat jiwa ya,
seorang yang tulus, yang jujur, tadinya ingin mengabdi, tapi terjebak di dalam suatu sistem lingkaran setan itu, gitu. Nah, dia keluar dari situ, gitu. Ya, saya kira kita mesti inilah ya, anggota dewan ya, jangan sampai terjadi seperti di Nepal ya. Akhirnya juga kan kalian malu ya, dikejar-kejar sampai ke parit ya, dilempar udah pakai helm masih ditimpa pakai kayu bambu, sampai di parit masih ditimpuk-timpuk sampai batu. Kalau kayak gitu kan nggak enak, ya kan? Nah, makanya kesadaran diri, udah enough is enough lah, gitu, ya kan? Sampean wis warek, gitu kalau bahasa Jermannya. Kamu sudah kenyang, gitu. Harusnya jangan sampai tunggu pengadilan menetapkan, gitu. Harusnya ibu hati nurani, gitu, dimana orang-orang itu banyak yang masih kelaparan ya. Kalau lihat-lihat di Papua ya, untuk orang bawa pisang satu sisir mau ditukar sembako Indomie atau beras, gitu. Itu kan suatu basic needs ya yang belum terpenuhi, gitu. Ya, berdosa lah pemerintah itu sebagai di negara kaya ini kalau untuk basic needs aja masih berjuang, gitu, dari hari ke hari, gitu, ya, dari bulan ke bulan. Maka itu ya good newsnya ini ada Pak Purbaya nih, pengganti Ibu Sri Mulmani Prakulawati, mudah-mudahan bisa membawa titik terang ya, mulai satu persatu dibongkar kebobrokan daripada DPR. Mudah-mudahan untuk menjadi alert ya, maksudnya alarm bagi anggota DPR jika semua jadi koalisi ya, semua gabung seolah-olah gemuk ya, hati-hati, nanti artinya ada oposisinya itu rakyat sendiri, gitu. Ya, terima kasih. Saya mungkin ide saya, kita milih jangan lewat partai politik lagi deh. Saya nggak gitu tahu ya, undang-undangnya harus, kan katanya jadi wakil rakyat itu nggak usah lewat partai politik, karena kan mereka bilang mau ini aja keluar modal begitu banyak, gitu kan, tapi juga nggak bisa nutup, belum lagi ada yang bilang harus sumbang kasih ke partai lagi, ya kan. Nah, itu ada banyak kepentingan, harus ikut ketua partainya, aduh. Jadi mendingan kita milih per orang aja, menurut saya, gitu. Jadi kalau yang jadi kan nggak gitu banyak biaya ya, harus bagi-bagi ke partai, gitu, dan nggak ada banyak kepentingan, gitu loh. Yang masuk itu harus sesuai ini kan, ada titipan lah segala macam. Jadi kerjanya juga belum tentu milih orang yang tepat lah, ya kan. Jadi kayaknya kalau bubarkan DPR sih bodoh. Ya, saya juga bilang bodoh sih, karena kan nggak mungkin dong istilahnya kita ngurusin kerjaan yang di situ, kan harus ada wakil, tapi jangan dari partai, gitu loh. Jadi mekanisme milihnya itu jangan dari partai lagi, menurut saya. Kalau misalnya kayak pensiun kayak gitu-gitu kan, gaji mereka kan ya nggak gede-gede lah ya, maksudnya yang gede kan tunjangannya. Sebenarnya sih kalau misalnya dalam kondisi negara lagi baik-baik gitu, ekonomi baik-baik, mungkin gaji mereka gede nggak masalah, gitu. Cuma kan sekarang kan banyak rakyat lagi susah, ekonomi lagi nggak bagus. Ya mungkin kalau di Cina kan bisa dipotong, gajinya bisa dipotong kan. Nah, jadi kita bukannya harus kayak saklek, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Cuma kita sesuai kondisi aja, gitu. Kalau lagi begini ya
ya harus efisiensi gitu loh, bukannya nambah orang. Ya kan gitu. Nah, kalau zamannya enak zamanku toh tidak ada yang protes ya. Iya, saya juga kurang tahu. Mungkin lebih tertib kali ya. Jadi gini loh, kalau kayak mungkin menurut saya ya, kayak kerajaan itu bukan berarti jelek ya. Tergantung rajanya ya. Kalau rajanya adil, dia mikirin rakyat, membela rakyat, yang jahat-jahat itu dihilang-hilangin atau dihukum ya, bukan dihilangin sih maksudnya. Dihilangin, hilang lagi tiba-tiba. Maksudnya dihukum, ya sebenarnya ya nggak masalah, mau bentuk kerajaan juga gitu, kan gitu. Masalahnya berkuasa ini dia melindungi rakyat nggak gitu. Jadi mau sistem gimana pun kalau yang berkuasa itu nggak mikirin rakyat ya sama aja. Mau demokrasi juga ya kan. Jadi maksud saya ya ikutin keadaan aja lah. Jadi nggak bisa nih misalnya pensiun nggak ada, ntar seterusnya nggak ada, ntar tunjangan nih hilang seterusnya nggak. Maksud saya disesuaikan aja. Kalau memang lagi bagus ya mereka harus, misalnya mereka menghasilkan kebijakan yang bagus, ya kalau naik gaji kan nggak ada yang protes kan. Dan gitu aja sih menurut saya sih. Jadi nggak bisa terlalu ya pada ini sejahtera berkecukupan gitu aja. Baik. Gini nih, harusnya Menteri Sosialnya juga mesti turun tangan tuh. Setiap kali kalau giliran untuk bansos nih, itu kan bener-bener untuk rakyat ya. Mau rakyat yang mana, tapi tetap aja dibilangnya, oh ya mesti yang tepat, mau jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Lah ini sekarang pensiunan DPR kerja 5 tahun, tapi dikasih pensiun seumur hidup. Ya gimana ya, apakah itu tepat? Gitu loh. Kalau rakyat itu benar-benar bekerja untuk hidup, untuk menghidupin keluarga, nggak pakai korupsi intinya. Bansos saja dihitung-hitung, oh ini tepat, itu nggak tepat. Nanti gas berapa kilo mesti untuk siapa, subsidi bensin dihitung ribet-ribet, dibikinin kita dulu pakai RFID, terus pakai aplikasi ini itu. Nah ini kenapa yang di DPR pensiunan seumur hidup nggak pernah dibahas sama Menteri Sosial? Nah itu kenapa? Padahal mereka itu bukan orang tidak mampu, mereka itu rumahnya rumah gedongan semua. Nah setoran ke partai politik juga ada terus gitu. Nah itu kenapa nalarnya di mana, terus ada hati nuraninya nggak sih sebenarnya yang kayak gitu ya, main terima-terima aja juga nggak ada malunya, nggak ada moralitasnya rendah sekali berarti anggota DPR itu ya. Jadi nggak pantas. Coba kita pikir setiap kali 5 tahun pemilu, kalau gitu dalam 25 tahun ini sudah ada 2.500 pensiunan seumur hidup dong. Itu kacau sekali ya cara-cara seperti itu. Pantesan aja negara mau bagaimanapun juga nggak bakalan bisa kaya, negaranya pasti defisit terus. Ya tahu sendiri defisitnya kemana. Sedangkan giliran untuk rakyat ditakar-takar, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Waduh, nggak adil banget itu. Kalau kita berkaca sama yang negara tetangga yang terdekat, ada Timor Leste ya, itu mereka sudah berlakukan ini, Bung Anto ya. Jadi untuk tunjangan pensiun seumur hidup sama tunjangan kendaraan ya, kendaraan itu dihapus. Nah, kalau kita berkaca lagi sama contoh negara maju di Eropa ya, Denmark gitu ya, itu kan dan lainnya lah ya, pastinya mereka itu memang motifnya itu pengabdian. Karena apa? Terlihat dari gaji salary yang mereka terima kan. Nah seperti contoh kan di Denmark itu hanya dua kali UMR mereka ya, 2 kali upah minimum begitu, dan mereka pun diberikan ini ya Bung Anto, seperti kalau di DKI itu kan ada beberapa kriteria yang dapat jenis itu loh, kartu yang transportasi publik. Nah itu kan ada berapa 15 kategori kalau nggak salah ya. Ada disabilitas, lansia, TNI Polri gitu kan ya. Nah itu termasuk anggota legislatif mereka itu malah tidak diberikan itu tunjangan kendaraan seperti di sini ya, kayak showroom ya, berjejer. Tapi mereka tuh memang
malah diminta untuk naik transportasi publik. Itu memang kan kalau Denmark itu terkenal ya, Bung Anto, yang negara yang bersih ya. Tiga besar lah ya, yang bebas dari korupsi gitu ya, yang negara bersih lah itu. Jadi mereka biasa naik transportasi publik. Nah, seharusnya nanti ke depannya legislatif kita itu harus seperti itu ya. Jadi karena tidak membebani APBN juga. Nah, dari hulu dan hilirnya memang harus diperbaiki. Hulunya itu dari parpol ya. Jadi seolah-olah sekarang mereka ini bukan mengabdi untuk bangsa dan negara. Duduk di sana itu, di Senayan itu bukan mengabdi kepada rakyat ya sebagai majikannya, tapi mengabdi kepada ketum-ketum parpol. Partai politik ya. Jadi dari hulunya diperbaiki, reformasi total ya, baik di Senayan. Saya rasa mereka, saya lebih pas kalau menyebut mereka tuh DPR tuh Dewan Pengemis Sedekah Rakyat. Kenapa saya gregetan, Bung Anto, ya kan? Mereka tuh nggak ngaca gitu ya, bercermin tuh mereka semua itu dari sedekah rakyat. Jadi ya ke depannya kalau memang betul itu di reformasi partai politik ya, itu bagaimana meritokrasi dari bawah ya, kader-kader memang yang, nah itu nanti motivasinya pengabdian, bukan duduk sama ketum, karena negara ini bukan milik ketua umum parpol. Nah, kalau saya cermati masih seperti itu sekarang. Jadi sistemnya pun dirubah. Jadi waktu pemilihan itu jangan sampai mereka menghabiskan dana pribadi ya, sampai berpuluh-puluh, beratus-ratus M untuk masuk. Jadi setelah duduk ya mereka baliknya berapa nih, gua harus balik modal gitu ya, Bung Anto ya, ya kan? Gua keluar nih, iya itu hitungan dagang jadinya. Wah, ini gue udah keluar 20 M misalnya ya kan. Wah, kalau bisa dapetnya 30 M ya. Jadi otaknya udah otak begitu gitu. Jadi ya memang dari hulu sampai hilir. Ya itu kan mereka semua mewakili parpol-parpol yang ada di kita. Ya, jadi kalau nanti seleksi alam, parpol itu juga ya jangan sebanyak ini begitu ya. Kalau yang nasionalisme atau yang khusus agama ya mungkin 2-3 parpol saya rasa cukup gitu loh. Jadi ya memang semua harus direformasi total. Kalau perlu tunjangan yang boten-boten itu ya dihapus begitu kalau mereka memang merasa wakil rakyat ya. Saya selama ini undang-undangnya, apalagi ini undang-undang nomor piro Mas? 12 tahun 1980 ya. Nah, 80 itu kan undang-undang buatan manusia. Ya. Saya dengar statementnya itu juga betul yang ketua DPR itu. Maka sudah ada undang-undangnya. Nah, undang-undangnya yang buat mereka kok. Jadi itu sudah kadaluarsa saya rasa, Bung Anto ya. Sekarang kan dinamis, mungkin orang dulu naik delman, naik kuda, apa mereka mau sekarang? Ya kan, transportasi kan berubah juga. Jadi ya saya rasa kalau undang-undangnya perlu direvisi ya sudah tahun 80, sekarang tahun 2025 itu wajib. Jadi saya sepakat itu dihapus lah ya, karena kinerjanya aduh masih merah ya, Bung Anto. Saya nggak merasa apa yang mereka wakilkan gitu loh. Jadi mereka buat undang-undang ya sakarep kepentingan mereka pribadi dan kelompoknya dan partainya. Jadi nonsen itu kalau mereka buat undang-undang untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Ya kalau menurut saya sih uang pensiun anggota DPR ya, dia kan selama 5 tahun ya periodenya. Kalau uang pensiun yang dapat seumur hidup itu kurang tepat ya, karena kalau misalnya kita bandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja kan, atau Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 itu mengenai ketenaga kerjaan, itu kan kalau uang pensiun kan ketika seseorang itu bekerja sampai dia umur 55 tahun ya, baru dia dapat uang pensiun gitu. Kalau dia bekerjaannya misalnya terbatas, waktu tertentu, itu cuma dapat kompensasi tertentu juga gitu, nggak seumur hidup. Kalau seperti itu nanti berapa banyak ya anggota DPR yang berganti-ganti terus ya, setiap 5 tahun sekali, itu kan jumlahnya kan banyak ya. Walaupun misalnya dia cuma 60% dari gaji pokok dia, tapi kan
itu ditanggung seumur hidup ya luar biasa ya anggaran yang harus disediakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga nggak fair sih ya, kalau saya lihat kan pemerintah nih yang saya tangkap ya, bahwa usia pensiun bertambah ya setiap 3 tahun sekali, itu plus 1 gitu. Ya terakhir ini 59 tahun gitu. Nah artinya ini kalau saya lihat kan kondisi keuangan negara kan dia udah banyak hutang ya. Terus dia menciptakan satu aturan plus 1 itu kan sebenarnya untuk menunda pembayaran pensiun ya. Yang memang di BPJS kan ada BPJS ketenagakerjaan, ada BPJS pensiun, ada BPJS kesehatan tuh. Nah, jadi karyawan itu nanti harus ngikutin tadi yang plus 1 setiap 3 tahun gitu. Nah artinya karyawan itu nanti ujung-ujungnya ya menurut saya sih ya, misalnya seseorang nih 9 tahun lagi dimulai pensiun gitu ya, itu nanti udah memasuki sekitar umur 61 atau 62. Ya, pertanyaannya kan umur 61 atau 62 apakah suami istri masih hidup gitu. Terus kedua, anak-anaknya apakah dia udah dewasa atau tidak gitu. Artinya dengan penundaan pensiun seperti itu, aturan dari pemerintah itu tadi, karena kan generasi Indonesia kan banyak juga ya, cukup banyak ya yang usia-usia tua gitu ya, beberapa tahun ke depan gitu ya, selain booming usia muda gitu. Nah artinya kalau dibandingin tadi dengan anggota DPR yang dia bisa dapat kerja cuma 5 tahun tapi bisa dapat pensiun seumur hidup, itu nggak fair ya, nggak sesuai lah dengan aturan secara umum gitu ketenaga kerjaan gitu. Semestinya pemerintah harusnya fair gitu, artinya kalau dia kerja tertentu ya dia diberikan kompensasi tertentu aja gitu, kecuali dia bekerja terus menerus gitu kan sampai dia mencapai usia pensiun, nah itu baru bisa ditanggung gitu ya. Seperti itu sih Mas Anto. Jadi jangan sampai pemerintah itu akhirnya udah banyak program ya, MBG, Koperasi Merah Putih, ini itu butuh dana banyak, sedangkan utang pemerintah juga banyak, ditambah lagi beban yang seperti ini gitu. Nanti negaranya itu dibebani hutang karena kan nggak punya duit gitu ya, sehingga nanti kapan majunya gitu aja sih Mas Anto. Itu masalah kalau menurut pendapat saya itu mengenai uang pensiun maupun tunjangan hari tua itu kan itu kan memang tadi Mas Anto sebutkan kan udah ada undang-undang ya Mas Anto ya, nomor 12 itu ya. Berarti kan hak yang menunggu pensiunnya para anggota DPR itu sudah diundangkan, sudah ada aturan mainnya gitu. Nah, di sini saya bukan melihat masalah kenapa ada undang-undangnya pensiun seumur hidup atau apa ya kan. Nah, dan sepertinya kan lagi digugat ya beritanya ya Mas Anto ya. Nah, jadi mungkin saya nggak ngerti nih background penggugatnya ini, dia pernah mengerti mengenai dana pensiun ataupun tunjangan hari tua nggak gitu. Nah, sebenarnya tunjangan hari tua atau tunjangan pensiun itu kan memang sudah lama ya ada ya, bahkan di BPJS Ketenagakerjaan itu memang ada ekspansi produk gitu. Nah, ekspansi produk itu tidak hanya mengenai tunjangan hari tua, tetapi juga pensiun plan seperti kayak dana pensiun lembaga keuangan Mas Anto gitu. Dan waktu saya masih aktif bekerja itu memang ditawarkan gitu loh dari BPJS-TK itu, apakah mau ngikut dengan produk. Waktu itu masih agak baru ya, baru launching dia ya. Jadi selain live, terus accidental ya, kecelakaan, terus juga PHP tunjangan hari tua. Nah, ini ada pension plan gitu loh. Jadi kalau Mas Anto pernah dengar itu di swasta itu biasa dikelola oleh satu lembaga dana pensiun lembaga keuangan. Bahkan beberapa lembaga itu bisa membentuk korporasi gitu loh. Nah, itu diambil dari diambil dari dana gaji bulanan setiap peserta dana pensiun itu Mas Anto. Nah, kembali lagi ke
ke kasusnya anggota dewan ini kan memang punya gaji juga gitu loh. Nah, dari sebagian gaji itu dipotong untuk dikelola ya. Saya nggak ngerti apakah Jiwasraya yang ngelola atau pasti lembaga-lembaga finansial non-bank ya, yang dalam hal ini asuransi ataupun dana pensiun gitu loh ya kan. Dana reksa juga dana pensiun dong kalau nggak salah ya, selain Jiwasraya gitu ya. Nah jadi uang itu memang tabungan ya, sifatnya tabungan untuk saat seseorang yang sudah tidak bekerja lagi mengambil haknya kembali gitu loh. Nah, terlepas dari apakah benar dipotong dari gaji pokok ataupun memang itu dana tambahan berupa tunjangan yang pernah beberapa hari yang lalu diulas mengenai tunjangan yang super mewah apa gitu ya. Di antara tunjangan pajak saya dengar juga Pak FM waktu itu ngulas juga ya. Nah, mungkin saja salah lainnya gitu loh. Salah satu yang lainnya adalah tunjangan untuk hari tua gitu loh Mas Anto, untuk dana pensiun ataupun dana hari tua gitu loh. Nah, kalau tadi Mas Anto juga bilang bahwa untuk undang-undang itu ada 2 butir mengenai tunjangan hari tua dibayarkan cuma sekali 15 juta. 15 juta yang pertamanya. Lebihnya dana pensiun sampai meninggal seumur hidup lah ya istilahnya. Itu kan artinya dalam dunia asuransi itu kita kenal maksimum usia yang ada dalam perhitungan aktuaris itu kan sekitar 75 sampai 80 tahun Mas Anto gitu loh. Jadi itu memang dikelola oleh hitungan-hitungan dari aktuaris gitu loh, yang memang berasal dari potongan bulanan itu gitu loh. Jadi saya rasa ini bukan hal yang heboh ya menurut saya ya, karena pengelolaan dana pensiun udah merupakan hal umum di kita gitu. Makasih. Pegawai outsourcing apa pegawai musiman yang 5 tahun sekali itu Mbak Nena? Kalau outsourcing ya bisa milih lah kita Pak. Gimana sih? Itu kan sama aja, anggap aja pegawai outsourcing bisa, pegawai musiman juga bisa. Kenapa ya? Pensiun? Iya nggak? Kinerjanya kemana? Pengabdian ke negaranya berapa tahun? Iya nggak? Kok dapat pensiun? Dibatalkan sekarang ya memang sudah terlanjur sebenarnya. Itu tahun 80-an lah mulai itu. Waktu itu kan zaman Orde Baru ibaratnya mereka ingin melanggengkan kekuasaan, mereka kasih itu wakil-wakil rakyat itu yang pegawai musiman itu 5 tahun sekali. Nah sekarang rakyat sudah muak dengan kinerja mereka ini, nggak menghasilkan apa-apa. Mereka bekerja selama 5 tahun, apa yang mereka kerjakan? Mungkin banyak bertidur mereka di dalam ruangan itu, tidak menghasilkan keputusan buat rakyatnya. Jadi untuk sekarang momennya memang sudah benar, tinggal kembali lagi ke Bapak Presiden kita ini. Itu pensiunan mereka itu kalau gaji pokok saja 75% loh Mbak. Mereka dapat gaji per bulan, pensiunan, dapat tunjangan. Apa nggak nyaman mereka pegawai musiman masih ditanggung oleh rakyatnya dengan tunjangan plus. Nyaman sekali. Inilah momennya yang terbaik. Pegawai musiman kita ini yang katanya wakil rakyat, tidak ada pensiun lagi lah. Lain kalau pegawai Polri karir, tentara karir, pegawai sipil karir, itu mereka pengabdiannya ada puluhan tahun. Ini yang kagetan 5 tahun sekali mereka tiba-tiba duduk, entah mereka dulunya jadi apa, tiba-tiba duduk dapat pensiun, nyaman sekali. Mengabdi ke negara, hasilnya apa yang mereka kerjakan nggak ketahuan, dapat gaji sampai seumur hidup. Itulah momen kita yang terbaik. Begitu saja nih Mbak. Kembali lagi Bapak Presiden kita ini yang menentukan kebijakan. Assalamualaikum. Menggugat ini hal baik sih, saya bilang itu hak warga negara untuk menggugat apa yang sudah dikerjakan oleh wakilnya. Wajar, emang mekanismenya kan harus seperti itu. Yang menjadi trigger masalah tadi mungkin Pak Osman juga udah sebutkan beberapa poin.
Saya ngelihatnya gini, anggota DPR yang mereka pikirin kan hanya diri mereka sendiri. Saya nggak bilang semua anggota DPR jelek ya Kak, ada yang bagus, ada. Kita sepakat dulu di situ. Jadi statement saya buat yang jelek aja nih, ya. Kalau kalian merasa jelek ya udah. Apa yang udah kalian kerjain? Sekarang gini, guru honorer kalian lihat deh, puluhan tahun gajinya berapa? Lo orang biarinin tanpa ada perbaikan sama sekali. Apa kalian bela gitu? Ya kita nggak usah ngomong eksekutif lah, amburadul itu MBG-nya. Saya udah nggak mau, aduh udah capek dah. Lihat Vietnam deh, udah jauh perbandingannya. Mereka udah invest 2045 menuju Vietnam emas mungkin kayaknya. Kalau kita kan Indonesia emas ya. Mereka udah naikin tunjangan buat guru-gurunya sampai 30 jutaan sebulan kalau saya nggak salah Kak. Sementara di sini, aduh udah dah jangan ditanya dah. 300.000 deh, banyak. Iya, 300.000. Saya ngelihatnya gini, kalau memang DPR berhak atas iuran pensiun, yang namanya iuran pensiun ikut aja peraturan swasta Kak, ada dipotong. Sebesar dipotong itulah haknya kalian, kan begitu. Seperti layaknya kita di BPJS. Dulu kita kenal jam sostek kan iuran pensiun. Semuanya terukur, Kak. Terukur, nggak bisa kayak begini Kak. Betul nggak? Kalian makan mengabdi 5 tahun, ada dipotong iuran pensiun 5 tahun sebesar itulah yang kalian dapat. Kalian datang untuk bekerja sebagai wakil rakyat, bukan menghabiskan anggaran. Contoh, mau swasta juga sama Kak. Swasta kan dipotong pensiun, dipotong tenaga kerja, kelihatan semua saldonya, dan itu yang mereka ngambil kan Kak. Apa mungkin mereka ngambil sampai diwariskan ke istrinya? Ya saya juga nggak tahu deh, kayaknya mah enggak deh. Yang kita ambil ya udah itu. Contoh aja swasta. Sekarang gini, image yang terbentuk untuk DPR kotor ini apa? Undang-undang dibuat sesuai pesanan. Nggak pernah bikin undang-undang yang pro rakyat. Rakyat mereka pinggirkan. Fasilitas mereka bejibun. Semuanya ditombokin dari pajak rakyat. Akhirnya ujungnya pensiun sampai mati. Kan gitu yang rakyat lihat. Sementara kerjaan mereka apa? Tidur, ongkang-ongkang kaki. Saya lagi ngomong yang jelek ya Kak ya, saya nggak ngomong semua. Mereka itu apa? Makelar anggaran, makelar undang-undang, makelar peraturan, korupsinya udah di luar nalar. Terus apa? Pendidikan sama kesehatan mahal. Itu kan kerja mereka harusnya ya Kak ya. Tapi pertanyaannya apa rakyatnya udah sejahtera sampai hari ini? Udah 80 tahun merdeka. Ada yang bercokol lama. Kerjanya apa emang? Kita selama ini kerja, ada KPI Kak. Iya. Lo orang ada nggak? Nggak ada. Lagi yang menteri, aduh udah berantakan minta ampun, masih aja nyontol di situ kan, nyantol. Presiden ada nggak ukurannya? Nggak ada, MBG ancur lebur aja gitu. Sekarang ada pertanyaan saya, lu orang ada kontrol nggak tuh eksekutif kerjanya apa? Nggak ada kerjasama sama eksekutif kan yang terjadi. Itu program MBG kan kerjasama kalian. Ada nggak kalian panggil bentuk pansus kayak udah segitu banyak kasus yang 0,00 ya? Itu banyak loh. Panggil nggak tuh presidennya, menterinya kayak udah bikin apa? Ya kenapa? Nggak ada kontrolnya, kalian semua bermain di lumpur kotor itu semua. Kalian tuh mainnya jorok, kasar, brutal. Udah nggak. Kalau saya bilang kalian tuh semua udah nggak ada obatnya atau nggak sebenarnya? Udah nggak punya obat. Mau nyembuhin kalian tuh pakai apa juga udah kagak ngerti.
Ya Kak ya, kalau sakit tuh udah nggak ada obatnya lo orang semua itu. Mana ada kayak begitu, presidennya amburadul programnya, lo orang kontrol. Rakyat gua nih keracunan nih, anak bangsa nih. Bukan lo orang dukung, tepuk tangan. Ada statement-statement bodoh, tolol dari BGN yang disalahin anaknya belum terbiasa. Iya, BGN lo ketuanya yang ngomong begitu. Gila ini negara kita, aduh. Nah, kalau mau pensiun ya, mau seumur hidup, gua ada ide Kak. Yang bayar yang ngedukung lo orang aja. Rakyat jangan disuruh bayar. Yang milih lo orang tuh suruh bayarin uang pensiun lo orang, enggak? Ini jangan cuman berhenti di DPR. Setahu saya ada menteri juga, DPRD juga, gubernur juga, wali kota, bupati, presiden Kak kalau perlu juga sama. Kemarin bahkan Jokowi ada ngangkat 1 menteri 1 bulan sebelum lengser kok. Pakai aja aturan Kak, menakjubkan Kak. Kalau saya mau colek sedikit, lihat tuh bagaimana SBY punya rumah 200 miliar di Mega Kuningan. Kalau mau hitung-hitung pembuktian terbalik mah ngitungnya hampir jungkir balik juga kagak bakal dapat. Iya kan Kak? Jungkir balik. Sampai jungkir balik nggak bakal ketemu 200 miliar. Mau dia bilang dia dulu jadi menteri, itu baru rumah. Tabungan lo yang di luar negeri mau dibuka, gitu loh. Rusak, negara ini rusak semuanya, makanya rakyat nggak rela, nggak redo. Kalau lo orang kerjanya benar, mau ngomong apapun rakyat pasti dukung, betul nggak Kak? Yes. Sama ketika pegawai, dia kerjanya bagus, efektivitas, efisiensinya tinggi, ya Kak ya. Itu semuanya pasti bos naikin gaji, yang kayak gitu nggak usah lu suruh. Di sini udah amburadul, sontoloyo, tapi urusan duit lu pada nomor 1. Nggak ada standar ukurannya. Ya, bicara ini ya, kita mesti cermati isi dalamnya. Sebenarnya gini, itu gaji DPR itu 4,2 gaji pokoknya ya. Kemudian tambah tunjangan, kehormatan lah, komunikasi lah, perumahan lah, dan macam-macam ya. Menjadi sekitar 70-an juta. Ya, jadi tunjangannya yang gede. Kalau gajinya 4,2 aja. 4,2. Jadi ketika pensiun dia mendapat 60% dari gaji pokok. 4,2 sekitar 2,7 lah ya. Iya, sekitar gitu ya. Itu toh tunjangan nggak termasuk di komponen untuk pensiun. Jadi itu aja ya. Nggak ada apa-apa lagi. Dia nggak berhak apa-apa ya. Seumur hidup, benar seumur hidup sampai dia mati, kemudian diwariskan kepada pasangannya, ya, istrinya. Tidak ke anaknya ya. Iya, istrinya, betul. Ya. Betul, dan itu warisnya itu nggak full, 60 apa 75% lah sekitar gitu ya, sampai pasangannya juga meninggal selesai. Jadi sebenarnya nggak material ya, itu segitu-gitu aja. Sebenarnya kenapa kita kesal adalah dibandingkan dengan kinerja mereka. Betul. Yang terlihat selalu joget-joget. Oke, sebentar Papa. Tapi kalau itu dikalikan dengan quantity yang sekian banyak, lumayan juga buat APBN, betulkah Papa? Betul sekali. Tapi maksud saya kalau mereka berkinerja baik itu nothing ya, jumlah yang besar. Karena kita tahu kalau mereka itu jadi Markus, maklar kasus, itu satu case saja bisa puluhan miliar bos. Ya, pernahkah kita dengar dia minta, ada yang lagi meeting, dia minta sarung sama direksi Pertamina atau apa? Iya kan, ngomongnya sarung. Jadi yang gitu-gitu tuh yang nggak benar. Jadi sebenarnya ini oke lah secara psikologi publik ya, masa itu seperti nggak tepat, nggak proper karena kinerja mereka tuh payah ya. Itu yang mesti dicermati. Kalau itu saya udah search juga di Malaysia segala macam juga ada pensiun, tentunya ada peraturan masing-masing ya. Ada yang 36 bulan minimal
melayani negara gitu ya. Kalau kita 1 term 5 tahun dari gaji pokok ya, jangan dikira dari take home pay, enggak. Ya, dari gaji pokok sekian persen itu aja. Jadi maksud saya ini kalau digugat ya udah digugat, bagus juga supaya aware ya. Ini berbanding terbalik dengan kemauan publik aja ya. Publik itu menggantungkan harapan tinggi pada anggota DPR, tapi kan mereka begitu-gitu aja ya. Yang terlihat malah joget-joget lah, omelin masyarakat lah, ngomong tolol lah. Nah, itu yang bikin kesal ya. Jadi kalau mereka baik-baik, efisien, jangan plesir melulu lah ya. Jangan ngomong studi banding apa, banding dompet apa ke Eropa lah. Itu tadi kan Pom-pom yang ngomong ya, yang jalan-jalan ke Bangkok bawa bini, bawa anak, bawa ajudan, bawa apa lagi, supir setengah sekalian. Ya gitulah, itu beban siapa? Beban negara. Itu kan kelewatan. Ya, sementara itu anak sekolah dikasih makan proporsional yang tepat. Betul. Ya Mbak Nena, saya pikir ya itu memang sekarang ini ya, kita ini masyarakat harus memanfaatkan nih MK. Karena protes-protes melalui jalur mahasiswa seperti itu juga ditangkapinya juga oleh DPR ini ya adem-adem ayem aja. Jadi memang ini lebih baik nih, saya setuju nih, kita semua memanfaatkan MK. Jadi yang diminta dihapus itu bukan hanya pensiun seumur hidup, itu juga fasilitas lain semua yang kemarin diajukan oleh mahasiswa. Lebih baik ajukan kembali ke MK untuk cepat ditindaklanjuti. Kalau sudah MK kan sudah final, mereka nggak bisa apa-apa lagi. Bukan hanya itu aja, semua nih kayaknya yang memang istilahnya yang memang tidak sesuai ya, kayak seperti masalah keputusan-keputusan bukan hanya oleh DPR, misalnya oleh gubernur, kepala daerah apa gitu kan, harus memang lebih baik tuh jalur MK yang ditempuh. Itu cepat sekali itu tindakan. Karena DPR itu saya rasa yang harus dihapus semuanya. Lebih baik tuh DPR tuh hanya diberikan gaji pokok gitu loh Mbak Nena. Pokoknya itu udah bersih, dikasih sekian, nggak ada tunjangan-tunjangan lain, nggak ada. Lo tugas mereka kan misalkan membuat undang-undang dasar, undang-undang. Nah itu setelah undang-undang jadi kok dikasih ini lagi kan, dikasih istilahnya tuh imbalan untuk membuat undang-undang yang jadi tersebut, kan aneh. Mereka kerja kayak Mbak Nena aja, misalnya kita kerja, Mbak Nena di Pas FM tiap bulan ya terima gaji kan. Memang sudah seharusnya tugas Mbak Nena adalah benar, ada uang kehadiran, uang ini, uang ini. Nah itulah lebih baik tuh diajukan ulang tuh, semua dihapuskan. Malah enak loh, mereka juga pajak PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Tanggung oleh kita lebih tepatnya ya. Makanya enak bener Mbak Nena. Ini maaf ya Mbak Nena, ini bener-bener ini sebetulnya off the record aja itu. Ada tuh kenalan, saya punya kenalan bener Mbak Nena, itu jadi anggota DPR. Itu Mbak Nena kemarin itu saya lihat tuh di-upload di sini juga kalau nggak salah di grupnya Pas FM itu. Saya lihat harta kekayaan yang dilaporkan itu gila Mbak Nena, fantastik sekali itu Mbak Nena. Padahal saya tahu Mbak Nena orang itu siapa gitu. Kekayaannya itu, waduh saya juga kaget. Gila bisa sampai sekian, dari mana uangnya? Bisa Mbak Nena, itu memang luar biasa tuh hasilnya tuh. Memang jadi anggota DPR tujuan mereka tuh memang keruk duit Mbak Nena. Itu memang harus direformasi total itu memang DPR itu tuh. Kalau saya setuju aja kan Nena, karena kan itu memang kalau bedanya gini, kalau PNS itu kan memang untuk masa pengabdian yang sampai usia purna pensiun ya, sampai pensiun. Panjang itu ya. Nah
kalau hanya satu periode itu kan hampir mirip seperti karyawan swasta ya Kak Nena. Jadi atau kalau untuk yang programnya pemerintah ya mungkin P3K atau PKWT gitu ya, waktu tertentu gitu kan. Nah, harusnya nggak usah bingung-bingung, nggak usah susah-susah bikin peraturan baru, karena kita sebenarnya udah punya peraturan. Karena kan kalau masa kerja misalnya sampai dengan 5 tahun, itu kan ada uang pesangon atau uang pisah gitu ya Kak Nena. Jadi sebagai bentuk apresiasinya ya pakai itu aja kan, biar sama ya, jadi merasakan aturan yang memang itu berlaku untuk masyarakat umum. Jadi kalau misalnya 5 tahun itu berapa ya, 3 kali gaji apa ya kalau nggak salah, sampai dengan 5 tahun. Sehingga ya kecuali kalau misalnya nanti terpilih ke periode kedua, berarti kan masa pengabdiannya 10 tahun, nanti tinggal menyesuaikan aja, dan itu saya rasa lebih efisien untuk kas negara kan. Ya, jadi saya setuju dengan tindakan 2 orang aktivis ini menggugat ya. Artinya kalau dari menurut saya DPR ini malah menjadi beban, ya kan, sedangkan anggaran kita lagi sulit begini ya kan. Jadi DPR itu jadi beban buat rakyat, ya kan. Jadi saya adalah salah satu orang yang tidak suka dengan adanya DPR. Jadi saya akan setuju kalau DPR itu dibubarkan saja, ya kan. Kalau saya jadi presiden, saya akan bikin mandul itu DPR. Saya akan bikin mandul itu DPR. Jadi menurut saya sangat mendukung lah tindakan itu, ya, karena itu sangat membebani buat rakyat. Ya, mereka nggak ada kerjanya, kita nggak usah banyak ini lagi lah, DPR begini, bukan kita udah sering denger. Aduh, udah muak ya. Udah itu aja. Saya bikin mandul itu DPR nanti. Baik, kami sudahi. Terima kasih. Saya Anita Wijaya.